terbelah menjadi 3 bagian. Sebabkan sejumlah wilayah kota Medan terendam banjir. Jadi emosi ya kan karena kopi nggak terlalu berasa. Siswa baru 2019 kembali mengikuti Prima Lanjutan 2019 Menyampaikan berita aktual, akurat, dan terpercaya. Serikat yaitu Donald Trump. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Raden Andika Bimodiantoro yang akan menyajikan berita aktual, tajam, dan terpercaya yang terangkum dalam UPJ News. Pemirsa, telah terjadi kericuhan di kota Sorong yang melibatkan para warga dan seorang perempuan yang diduga melakukan penculikan anak. Wanita tersebut dihakimi dan dibakar hidup-hidup oleh warga setempat. Bagaimana kelanjutan berita tersebut? Mari kita simak berita ini. Kenapa bakar? 24 Januari 2023 terjadi pengeroyokan pada seorang wanita yang diduga menjadi anggota komplotan pelaku penculikan anak di kota Sorong. Aksi pengeroyokan wanita tersebut dilakukan dengan ditelanjangi dan dibakar hidup-hidup. Motif pengeroyokan tersebut dikarenakan pada lokasi kejadian warga melihat dan menduga bahwa wanita tersebut telah hendak menculik seorang anak. Aksi terjadi di Kompleks Kokoda, kilometer 8 Sorong Timur, Kota Sorong. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia bagian timur. Dari informasi yang didapat, kronologi proyek tersebut belum jelas dan lengkap. Namun, warga langsung menghakimi sendiri dengan mengeroyok wanita tersebut. Polisi tempat berada di tempat kejadian, namun karena massa yang melakukan aksi pengeroyokan tersebut sangatlah banyak, maka pihak kepolisian tidak bisa melerai pengeroyokan tersebut. Korban sempat dibawa lari ke rumah sakit, namun naas, nyawa wanita tersebut tidak tertolong. Pemirsa, ribuan perangkat desa dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI hingga saat ini tepatnya pada tanggal 26 Januari 2023 mereka masih akan tetap melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR Senayan. Hingga mendapat kejelasan status, bagaimana kelanjutan berita tersebut? Simak berita berikut ini. Sejak hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 pukul 9.48 waktu Indonesia bagian Barat, massa sudah mulai berdatangan di kawasan gedung DPR yang tepat berada di Jalan Gatot Subroto, Senayan. Untuk mengamankan aksi massa, kepolisian telah mengerahkan 1.713 personil. DPR mengatakan bahwa mereka telah menerima tuntutan dari para demonstran, dan anggota Komisi 2 DPR RI pun turut menemui ribuan demonstran. Hingga akhirnya massa membubarkan diri dari kawasan gedung DPR usai tuntutan mereka diterima. Salah satunya terkait masa jabatan perangkat desa dari 6 menjadi 9 tahun. Dari hasil pantauan lokasi bekas unjuk rasa PPDI, terlihat bahwa kawasan tersebut dipenuhi dengan sampah yang berserakan. Usai masa PPDI melakukan aksi unjuk rasa mereka. Halo pemirsa dan sahabat UPJ sekalian, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kata broadcasting, bukan? Mungkin beberapa dari Anda sudah mempelajarinya di kampus, khususnya pada jurusan ilmu komunikasi. Nah, pada berita kali ini kita akan membahas beberapa hal terkait broadcasting bersama seorang narasumber yang merupakan laboran dari Universitas Pembangunan Jaya. Bagaimana keseruan dan kelanjutannya? Berikut cuplikannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raymond. Saya adalah staf laboratorium dari broadcasting di gedung A. Seperti itu. Oke Mas, sebelumnya aku mau tanya sih, broadcasting itu menurut Mas apa sih? Broadcasting itu kan bahasa Inggris ya. Kalau dibilang artinya itu ada penyiaran. Ya, penyiaran adalah sarana untuk menyiarkan berita, informasi, apapun itu bisa melalui itu dari media. Gitu. Menurut Mas, biasanya skill apa sih yang harus dimiliki seorang broadcaster? Iya, kalau
skill apa yang dasar yang kita harus punya itu adalah ya pertama kita harus yang namanya peka terhadap kejadian situasi yang ada di sekitar kita. Apalagi sekarang kan kita sudah punya media, ada media sosial, jadi kita itu ketika kita ada sesuatu kejadian terus kita merecord kejadian itu, terus kita memberikan informasi kepada teman-teman kita, follower kita, itu sebagai kita sudah menjadi seorang broadcaster seperti itu. Jadi dasar itu harusnya kita peka terhadap kejadian apa yang terjadi gitu. Oke. Selanjutnya Mas, kalau menurut Mas sendiri jadi seorang broadcaster, alat-alat apa sih yang dasar yang harus kita kuasai? Ya, dasar itu ya, apalagi kan sekarang kalau di broadcaster itu kita menggunakan media audio dan visual. Yang pada dasarnya itu ya berarti kita harus menggunakan kamera ya. Itulah teknik kamera kita yang harus kita harus kuasai untuk dasarnya. Kayak pencahayaannya, terus kayak pengaturan komposisi, terus kayak background apa yang nanti ada di belakangnya gitu-gitu. Yang supaya gambar dan audionya itu sinkron, terus juga memberikan gambarnya itu pesan atau informasi seperti itu. Oke Mas, kalau di kampus UPJ sendiri media apa sih yang bisa digunakan untuk belajar? Wah, banyak sekali kita bisa banyak belajar di UPJ sendiri, apalagi di Laboran sendiri kan juga ada yang namanya UPJ Live. Di situ kita bisa banyak belajar tentang dunia khususnya dunia broadcasting. Jadi misalnya nanti mahasiswa bisa belajar untuk membuat sebuah program atau mendirect sebuah kegiatan, membuat sebuah acara gitu. Kita banyak belajar, apalagi di UPJ Live sendiri itu bukan hanya jurusan broadcasting aja. Semua jurusan kita bisa belajar di situ. Itu di UPJ Live itu. Kalau untuk peminjaman lab broadcasting gimana sih caranya Mas? Ya, kalau peminjaman itu ada yang namanya SOP, yang dimana nanti kita mengisi formulir, terus apa aja yang kita mau pinjam, terus kegiatan apa, terus jam berapanya. Jadi nanti kita mengisi formulir, terus siapa penanggung jawab acaranya, siapa yang minjamnya juga kita itu ada SOP-nya, terus nanti bakal di-upload di Google Form yang sudah dikasih oleh Laborat seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Menjadi anak kos yang tinggal jauh dari keluarga harus bisa mengatur dan menghemat pengeluaran, terutama untuk kebutuhan belanja bulanan sampai mendapat uang bulanan dari orang tua atau dari gaji bekerja. Mari kita simak tips anti boros untuk anak kos berikut ini. Pertama, lakukan survei untuk mencari informasi terkait toko atau tempat belanja yang murah dari toko grosir atau gudang. Setelah itu, tips kedua, membandingkan harga pada setiap toko saat melakukan survei. Ketiga, cari tahu kapan dan pada toko mana biasanya terdapat diskon atau promo. Keempat, buat rincian anggaran pengeluaran atau daftar belanjaan yang ingin dibeli dan dibutuhkan segera. Fungsi dari membuat daftar belanja ini tentunya untuk mengontrol pengeluaran belanja. Kelima, harus selektif dalam memilih produk dan harga. Cari barang dengan harga miring namun kualitas tetap terjamin. Keenam, jangan tergesa-gesa dalam memilih. Maka perlu menentukan jadwal kosong dalam 1 bulan untuk bisa melakukan belanja bulanan tanpa dikerumuni keramaian orang yang hendak berbelanja bulanan pula. Menjadi anak kos memang diharuskan untuk menabung, memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Tetap semangat menjadi anak kos karena ngekos itu asik. Pemirsa, berita tadi sekaligus penutup perjumpaan kita kali ini. Saya Raden Andika Mimodiantoro, mewakili tim yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa.